Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Kita boleh bersyukur pada Tuhan untuk segala kebaikannya bagi kita semua. Sehingga pada hari ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama, kita minta pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami diberikan tubuh yang sehat. Engkau yang sudah menuntun kami, Engkau yang sudah peliharakan hidup kami, sehingga kami terus boleh melihat segala kebaikan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini untuk segala anugerah kasih setia Tuhan nyata. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan PA pada pagi hari ini. Tuhan berkati juga jemaat yang mendengarkannya, boleh diberikan hikmat dan pertolongan. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus memimpin, memberikan anugerah kasih-Mu yang melimpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan kembali belajar di dalam kitab Yesaya pasal yang kelima dan yang keenam. Pasal yang kelima dengan tema bahwa hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Kita melihat dalam minggu kemarin di mana kita juga melihat bahwa Tuhan memberikan hukuman kepada Yehuda dan Yerusalem karena mereka tidak mendengar apa yang menjadi peringatan Tuhan. Dan pada saat ini hampir dengan tema yang sama, bahwa Tuhan masih memberikan kasih-Nya, Tuhan masih memberikan waktu untuk mereka bertobat. Hingga kalau kita membaca mulai dari ayat 1 dan 2, kita melihat di sana bahwa Yeremia mencari seorang yang benar, ya, sehingga kita baca dalam ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Bapak Ibu yang kekasih, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa jika kamu menemukan seorang benar, ya, yaitu orang yang mencari kebenaran, maka dikatakan aku akan mengampuninya. Tuhan berbicara kepada Yeremia, dan bagaimana Tuhan menyingkapkan kerusakan Yerusalem pada zaman Yeremia. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang melakukan kebenaran dan mencari kebenaran. Yeremia mencari orang benar, yaitu mencari bagaimana orang tersebut mencari kebenaran. Jika ada satu orang pun yang ditemukan, maka dikatakan Tuhan akan mengampuni, bahkan Tuhan akan tidak memberikan penghakiman itu kepada Yerusalem. Jadi kita bisa melihat mungkin ini sesuatu hal yang kelihatannya hiperbol, ya, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Meski demikian kita bisa melihat bahwa di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan itu sungguh-sungguh terbukti, ya, di mana Allah tetap mencari orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Allah mencari orang yang benar, orang yang mau melakukan kebenarannya. Dan kalau kita melihat ternyata dikatakan tidak ada satupun orang yang benar di sana. Demikian juga kalau kita lihat di dalam dunia ini, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang benar. Hanya satu yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah yang benar. Dia tidak melakukan atau tidak ada salah dalam dirinya. Dan dialah orang yang akhirnya menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang kekasih, orang Yerusalem dan Yehuda, sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, tetapi mereka bersumpah palsu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun ternyata
tidak diketemukannya orang yang mencari atau melakukan kebenaran itu. Sebenarnya Tuhan tengah mencari dengan tulus. Ya. Jadi kalau kita melihat bagian dari pengamatan ini, maka kita melihat satu situasi yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Memberikan kesan sebenarnya Tuhan itu adalah pengampun. Tetapi karena sudah keterlaluan, maka pengampunan itu seolah-olah ditunda. Dan hal ini disebabkan karena Yehuda menolak pertobatan dan juga menolak untuk mengasihi kebenaran dan keadilan. Dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat." Ayat 3 ini adalah satu doa daripada Yeremia. Mengatakan, "Ya Tuhan, tidakkah matamu tertuju ya pada kebenaran?" Yeremia sebenarnya memohon kepada Tuhan untuk melihat dan tetap peduli ya, bagaimana mungkin ada di antara orang-orang yang tengah peduli terhadap kebenaran itu. Dan ia berdoa dengan rasa takjub di hadapan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan sebenarnya adalah pengampun itu dan matanya selalu tertuju kepada kebenaran. Namun kemudian kita melihat hanyalah karena kekerasan hati dan ketegaranlah, maka itulah yang terjadi antara manusia. Hati manusia yang tidak peduli lagi dengan kebenaran dan keadilan. Hati manusia keras dan begitu tegar hatinya. Itulah sebabnya kita bisa melihat satu kiasan yang menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan matanya selalu tertuju kepada kebenaran dan kesetiaan. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi katakan, andaikan ada satu orang benar, maka Tuhan akan mengampuni. Kemudian di dalam doa Yeremia juga mengatakan, "Engkau telah memukul mereka, tetapi mereka tidak berduka cita." Bagaimana Yeremia meratapi kurangnya Yehuda bertobat, dan mereka begitu melakukan adanya kehancuran hati karena orang-orang di Yerusalem, ya, mereka dipukul tetapi tidak berduka cita, mereka dihabisi tetapi tidak diperbaiki. Meskipun semua yang mereka miliki itu, kemudian mereka akan melihat ya, bagaimana mereka tetap menolak untuk kembali kepada Tuhan. Bangsa Yehuda kemudian dilukiskan seperti batu yang tidak mungkin berubah. Mereka mengeraskan hatinya dan menolak untuk bertobat. Bagaimana digambarkan hati daripada Yehuda, digambarkan seperti batu yang sudah keras dan tidak lagi mungkin berubah. Ayat yang keempat dan yang kelima. Rencana Yeremia untuk memohon pembesar-pembesar Yerusalem. Ayat 4 berkata, "Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara pada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat." Ada sesungguhnya dikatakan, sesungguhnya mereka itu adalah miskin, ya. Jadi sesungguhnya mereka ini dikatakan bodoh. Karena apa? Mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Ketika ia mencari orang yang benar, Yeremia heran melihat kebodohan rohani dan moral orang-orang Yerusalem. Sehingga Yeremia juga berpikir
ya, karena mereka miskin sehingga mereka tidak berpendidikan, mereka menjadi bodoh, dan itulah sebabnya mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan aku akan pergi kepada orang-orang besar. Itu berbicara kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang kelihatannya mungkin karena berpendidikan tinggi ada biaya untuk belajar, sehingga di sanalah mungkin orang-orang yang berpendidikan lebih rindu ya untuk kemudian mengetahui jalan Tuhan. Tetapi kemudian ketika Yeremia berpaling kepada orang-orang besar, kepada para bangsawan di Yerusalem, kepada orang-orang yang berpendidikan, kepada orang-orang yang kelihatannya lebih beruntung, mungkin Yeremia berpikir di sana pasti ditemukannya ada orang yang saleh dan yang mencari Tuhan. Namun dikatakan di sana Yeremia pun tidak menemukannya. Bapak Ibu, dikatakan di sana itulah sebabnya semua telah memutuskan mereka telah memutuskan ikatan. Jadi pencarian Yeremia terhadap orang-orang benar di Yerusalem pun Yeremia mengalami kekecewaan. Karena apa? Ditemukan juga mereka adalah pemberontak. Mereka kelihatannya adalah terpelajar, tetapi mereka tetap seorang yang memberontak kepada Tuhan. Bagaimana Yeremia telah mengamati semua golongan di Yerusalem, tidak ada yang mengikuti akan jalan Tuhan. Mereka telah melanggar perjanjian dengan Tuhan dan bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka dalam ayat 6 sampai 9, tentunya hukuman akan menimpa kota pemberontak. Ayat yang ke-6 berkata, sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Tiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Ayat 7, bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Ayat 8. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Ayat 9. Masakan aku tidak menghukum mereka? Karena semuanya ini demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat gambaran yang dinyatakan di sana ya, bahwa oleh karena itu seekor singa dari hutan akan membunuh mereka. Kebanyakan orang ketika melihat binatang singa, serigala, macan tutul itu seringkali digambarkan sebagai kelompok hewan penyerbu ya yang akan datang kepada mereka. Namun juga ada kemungkinan bahwa Yeremia tengah menggambarkan bahwa Yerusalem dan kota-kota lain yang di Yehuda itu akan menjadi sunyi. Karena apa? Menjadi tempat tinggal binatang buas. Perang penghakiman yang akan datang itu akan mengembalikan Yehuda ke masa lalu yang lebih primitif. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara ketika Yerusalem dan Yehuda kembali kepada masa yang primitif, masa-masa di mana yang masa lalu yang begitu sunyi senyap ya, dan akan terjadi demikian karena digambarkan di sana akan menjadi tempat bagaimana binatang buas ada di sana. Singa di sana melambangkan kekuatan. Singa melambangkan kekuatan. Serigala gurun melambangkan kerakusan dan macan tutul melambangkan kecepatan. Semua itu menjadi ciri daripada bangsa atau orang Babylon. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Nebukadnezar itu digambarkan seperti singa ya, karena dia digambarkan dengan seperti orang yang sedemikian kejam ya. Juga Nebukadnezar digambarkan seperti serigala yang bagaimana rakus akan kekuasaan. Juga
macan tutul ya, karena kelicikan dan kecepatannya. Jadi kalau kita melihat di sana banyak kota hancur pada awal abad ke-6 sebelum Masehi dan tidak pernah lagi diduduki. Kota-kota lainnya juga hancur dan diduduki kembali setelah periode panjang ditinggalkan. Jadi kita melihat Bapak Ibu ketika Israel memasuki tanah perjanjian pada masa yang lebih maju pada waktu itu ya. Kita bisa melihat bagaimana Israel terlihat sebagai bangsa yang lebih setia dan taat. Dan Allah menggunakan juga alam untuk berperang bagi mereka ketika bangsa Israel mulai tidak taat. Bagaimana Allah mengirim tabuhan untuk mengusir musuh-musuh Israel. Ya. Dan terjadilah saat ini bagaimana Yerusalem dan Yehuda memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengirim alam untuk bekerja melawan Israel. Jadi kita bisa melihat itu yang akan terjadi. Bahkan Allah menjanjikan hal ini kepada Israel yang tidak taat dalam Imamat 26 ayat yang ke-22. Aku juga akan mendatangkan binatang buas ke tengah-tengahmu yang akan merampas anak-anakmu, membinasakan ternakmu, dan membuat kamu menjadi sedikit jumlahnya. Jadi itulah juga yang dikatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel karena ketidaktaatannya dalam Imamat 26 ayat 22 bahwa Tuhan akan mendatangkan binatang buas ke tengah-tengah mereka. Namun pada saat itu kita juga melihat Yeremia mengantisipasi peringatan itu. Bagaimana Yeremia mengingatkan bahwa anak-anakmu telah meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan telah memberi mereka makan sampai kenyang. Dosa Yehuda menjadi lebih buruk dan dianggap sebagai sikap yang tidak tahu berterima kasih. Allah telah melakukan begitu banyak hal bagi mereka, tetapi mereka secara rohani sudah melakukan perzinahan. Perzinahan rohani mereka, yaitu karena mereka mengejar dewa-dewa kafir, juga terkait dengan perzinahan seksual. Apa yang disebut dengan penyembahan dewa-dewa kafir seringkali melibatkan pelacuran ritual dan amoral seksual. Gagasan tentang perzinahan seksual saling terkait dan dipadukan. Bagaimana kemudian mereka berzinah dan juga mereka berkumpul dengan kelompok orang-orang di rumah pelacur. Yeremia tidak hanya melihat banyak orang pergi ke pelacur-pelacur suci, tapi juga mereka diorganisasikan seperti pasukan berkelompok. Jadi inilah yang digambarkan bagaimana begitu kuatnya ya mereka yang sudah menyerahkan diri kepada penyembahan berhala dan pelacuran ritual. Ada aspek seksual dalam agama di seluruh bulan sabit subur. Meskipun dikatakan Dewi Kesuburan memainkan peran yang jauh lebih besar daripada orang-orang Kanaan, daripada orang-orang kuno lainnya. Pelacuran suci hampir selalu menjadi pengiring pemujaan Dewi Kesuburan di Venesia dan di Suriah. Bapak Ibu, mereka lebih suka menyebut pelacur kuil sebagai sona yang menggunakan istilah Kanaan ya atau wanita Kanaan gedesa atau wanita suci. Tidakkah aku akan menghukum mereka karena hal-hal ini? Jadi ketika Yeremia mencari di Yerusalem, ia tidak menemukan orang benar dan orang jujur. Ia malah menemukan pemberontak rohani dan pezinah. Bangsa ini sepantasnya dihakimi, karena bangsa ini pantas diperlakukan demikian. Karena mereka sudah seperti kuda jantan yang sulit diatur dan hanya bisa dipukul. Lanjut, maka Yeremia menggambarkan di sana ada nabi angin dan nabi api. Dalam ayat 10 sampai 13, di sana
ada penggambaran tentang kehancuran tanpa akhir yang tuntas ya. Ayat 10 firman Tuhan berkata, naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Ayat 11, sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Ayat 13, para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Ada satu kata-kata, naiklah ya ke kebun anggur yang bertangga-tangga, atau naiklah ke tembok-tembok ya dan hancurkan. Tetapi jangan buat akhir yang total. Tembok-tembok yang hancur biasanya menandakan akhir yang total. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah Israel. Di sini ada janji untuk mendatangkan pemulihan bahkan kebangkitan ya. Jadi satu janji yang sebagian dipenuhi di dalam pembangunan kembali pada zaman Esra dan Nehemia, dan juga terpenuhi sepenuhnya di dalam pemulihan Israel kepada bagaimana Mesias ya akan kemudian datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa yang dikatakan singkirkanlah cabang-cabang ya. Jadi cabang-cabang di sini atau singkirkanlah carang-carang ya. Jadi seperti digambarkan pohon anggur ya, terdiri banyak carang-carangnya. Jadi yang diinginkan adalah bahwa anggur itu menghasilkan buah kebenaran. Tetapi ternyata anggur di sini tidak menghasilkan buah kebenaran ya. Dan karenanya mereka harus dibakar. Tetapi sementara batangnya akan diselamatkan. Itulah yang digambarkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 6 ya, bagaimana Yesus itu pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Dan ketika carang-carang itu tidak berbuah, maka akan dipotongnya dan kemudian akan dibakar. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada satu gambaran bagaimana gambaran ini digambarkan ya. Karena mereka semua sudah berdusta kepada Tuhan, maka ketika nabi-nabi palsu meyakinkan orang-orang Yehuda dan Yerusalem bahwa masalah-masalah mereka ini saat ini bukanlah peringatan dan teguran dari Tuhan ya. Jadi ada nabi-nabi yang mengatakan, nabi-nabi palsu, bahwa mereka mengatakan udah peringatan itu bukan peringatan dari Tuhan gitu ya. Dan seolah-olah nabi palsu ini mengatakan bahwa Tuhan tengah berdusta gitu ya. Jadi bahwa mereka sebenarnya tengah mengatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu begitu ya. Dan sebenarnya nabi-nabi palsu ini tengah berdusta tentang Tuhan ya. Jadi mungkin nabi-nabi palsu ini bermaksud baik ya, berharap untuk menyemangati Yehuda dan Yerusalem ya. Mungkin nabi-nabi palsu ini juga sebenarnya akan mempercayai pesan mereka sendiri ya, supaya mereka diyakini dengan pesan-pesan itu ya. Yerusalem atau bangsa Yerusalem dan Yehuda itu lebih yakin akan perkataan nabi-nabi palsu itu. Namun demikian dikatakan mereka tengah berbohong kepada Tuhan ya, dan ini merupakan dosa yang sangat serius dan berat. Pada zaman kita sendiri juga kita melihat ya banyak nabi-nabi palsu ya, bahkan mereka bermaksud baik tetapi mereka mencari kebohongan sendiri. Jadi hal ini mengingatkan kepada kita untuk kita berhenti berbohong tentang Tuhan ya. Jangan kita memutarbalikan seolah-olah Tuhan tidak mengatakan itu. Jadi Tuhan sebenarnya selalu memberikan peringatan kepada orang-orang yang tengah tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak mungkin melakukan kehendaknya. Tuhan selalu memberikan peringatan. Tetapi kalau kita lihat di sini, itulah sebabnya ada digambarkan di sana ada nabi palsu, ada nabi sejati ya, ada nabi angin dan ada nabi api. Para nabi palsu digambarkan seperti angin gitu ya, karena apa? Apa yang dikatakannya tanpa substansi ya. Jadi firman yang dikeluarkan itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Tetapi firman Tuhan yang benar-benar disampaikan oleh nabi palsu ini ada firman yang
tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa inilah perkataan kenabian gitu ya, tetapi sebenarnya apa yang disampaikan itu bukanlah substansi daripada firman Tuhan yang sebenarnya. Sehingga dikatakan mereka adalah nabi angin. Tetapi kalau kita melihat di sana digambarkan ada nabi api ya. Nabi api di sini ya, yaitu bahwa kita bisa melihat apa yang dikatakannya adalah benar-benar ada satu gambaran daripada dia menyampaikan firman Tuhan itu sendiri ya. Jadi kalau kita baca di dalam ayat 14 sampai 17, bagaimana sabda nabi api itu seperti apa ya dalam ayat 14 sampai 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Ayat 15, sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak mengenal bahasanya dan tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Ayat 15, tabung panahnya seperti kubur yang ternganga, mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Ayat 17, mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu laki-laki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu. Aku akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Bapak Ibu yang kekasih, dinyatakan di sana apa sebenarnya sabda Nabi Angin ya. Karena dikatakan di sana, aku akan membuat firmanku di dalam mulutmu menjadi api ya, dan bangsa ini akan menjadi kayu sehingga mereka akan dimakan habis. Berbeda dengan nabi-nabi angin yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, Allah akan menjadikan Yeremia itu seorang nabi api ya, yang perkataannya akan mengumumkan penghakiman yang akan datang. Sebagai seorang nabi sejati, nabi api, ya bagaimana perkataan Yeremia itu memiliki substansi dan itu dirasakan tidak akan mengenakan, tidak menyenangkan. Dan firman-Nya itu akan mengakibatkan kehancuran jika mereka tidak bertobat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih digambarkan di sana ketika mereka tidak mau bertobat, mereka akan dimakan habis ya. Jadi digambarkan mereka-mereka yang mendengarkan firman dan tidak mau mendengarkannya itu digambarkan seperti batang kayu ya, sehingga cepat dimakan oleh api itu karena mereka tidak ada pertobatan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan satu bangsa dari jauh melawan engkau. Yeremia mengulangi lagi janji bahwa Allah akan mendatangkan pasukan penghakiman yang besar terhadap Yehuda dan Yerusalem. Dan kemudian itu digenapi oleh orang Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar. Bagaimana dikatakan juga tempat anak panah mereka seperti kuburan terbuka ya. Jadi mereka akan menjadi tak terkalahkan ya, karena apa? Tempat anak panah mereka akan diisi dengan anak panah yang mematikan, yang selalu membawa lebih banyak kehancuran. Jadi itulah nabi api ya. Jadi nabi api ini digambarkan sebagai seorang yang tidak mungkin terkalahkan karena di tempatnya itu memiliki banyak anak panah dan anak panah itu mematikan ya, sehingga setiap orang yang mengeraskan hatinya akan dibawa kepada lebih banyak kehancuran. Bagaimana kita bisa melihat ada logika ilahi di balik penghakiman? Ayat 18 dan 19 mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-18. Tetapi pada waktu itu pun juga demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita?
Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di satu negeri yang bukan negerimu. Jadi apa yang akan terjadi dengan orang-orang ya benar-benar mengeraskan hatinya, mereka tidak mau bertobat ya. Dikatakan di sana bahwa aku sebenarnya tidak akan membinasakan kamu sama sekali ya, atau aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Jadi janji ini adalah satu janji yang penuh kasih karunia yang diulangi lagi begitu ya. Jadi ada pengulangan ketika di dalam pasal 3 dan keempat bagaimana berita tentang kasih karunia Allah, berita tentang pengampunan itu terus didengungkan begitu. Sehingga hal ini juga diulangi kembali bahwa dikatakan aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dalam arti apa? Di sanalah satu janji yang penuh dengan kasih karunia. Jadi meskipun penghakiman itu menghancurkan, meskipun penghakiman itu akan menimpa Yehuda dan Yerusalem, namun dikatakan Allah tidak akan meninggalkan umat perjanjiannya. Bahkan Tuhan akan tetap membawa mereka kepada pemulihan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Allah yang memiliki kasih karunia, Allah yang Maha Pengampun. Itu juga dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, yaitu bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian juga dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah satu janji pemulihan yang akan Tuhan berikan. Sekalipun ada penghakiman dan penghukuman, tetapi dikatakan kamu tidak akan habis lenyap. Itu adalah satu bukti bahwa Tuhan sebenarnya masih merindukan adanya satu pemulihan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, sebagaimana dikatakan bahwa bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing di negerinya, demikianlah dikatakan kamu akan beribadah kepada Allah-Allah asing di negeri yang bukan menjadi milikmu. Jadi penjelasan tentang penghakiman Allah ini mendasar dan masuk akal Bapak Ibu ya. Karena apa? Dikatakan orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem itu beribadah kepada Allah asing. Dan sekarang Allah juga akan mengutus mereka di tempat pembuangan, di tempat asing itu. Mereka juga akan beribadah kepada Allah-Allah asing. Dan kemudian di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 20 sampai 25, bagaimana digambarkan orang Yehuda dan Yerusalem itu sebagai bangsa yang bodoh. Ayat 20 sampai 25. Kenapa disebut bodoh? Karena kebodohannya mereka gagal belajar dari alam. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam ayat 20 sampai dengan yang ke-25. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Kedua, masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggapan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. 23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Allah yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan di sana, dengarkanlah hai orang-orang bodoh. Jadi melalui Yeremia, Allah berbicara kepada Yehuda dan Yerusalem. Bagaimana mereka
digambarkan sebagai orang bodoh karena kebodohan rohani dan moral di mana mereka tetap melawan dan menolak Tuhan. Meskipun dikatakan ombaknya bergoyang ke sana kemari, namun tidak dapat menang. Apa maksudnya? Di sini digambarkan bagaimana Yeremia menggunakan ilustrasi lautan dan juga pasir. Air laut itu bisa terus menghantam pasir, namun pasir tetap ada. Dan demikian juga laut tetap berada dalam batas-batasnya. Dan itulah analogi yang jelas Bapak Ibu. Jika lautan aja tidak dapat menang melawan pasir, maka tentunya umat Allah juga tidak akan pernah menang di dalam pemberontakan mereka kepada Tuhan. Jadi sekalipun mereka berontak kepada Tuhan, tetapi bangsa ini tetaplah tidak akan menang melawan Tuhan, ya. Jadi kalau kita melihat di sana, Tuhan juga lebih memilih untuk menahan laju gelombang yang dahsyat itu dengan penghalang butiran pasir, ya. Jadi di sana ada banyak contoh ya bagaimana kesombongan sang penganiaya ini ya itu akan mengakibatkan bagaimana mata anak-anak pria, wanita dan anak-anak itu tidak memiliki kekuatan ya. Jadi digambarkan seperti gundukan butiran pasir gitu ya. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa berhasil menahan musuh-musuh mereka ya karena apa dikatakan mereka hanya digambarkan seperti butiran pasir dan bahkan digambarkan mereka sangat disayangkan karena mereka punya mata tapi nggak bisa melihat, punya telinga tapi nggak bisa dengar. Nah itulah sebabnya dikatakan bangsa itu mempunyai hati yang suka memberontak dan menentang Tuhan ya. Umat Allah tidak mempelajari pelajaran yang diajarkan oleh Tuhan ya dengan bagaimana penampakan tentang alam tadi ya. Jadi tetap mereka adalah satu bangsa yang digambarkan orang yang bodoh karena mereka melawan Tuhan. Di sini Tuhan membandingkan ketaatan orang yang kuat dan orang perkasa dengan laut yang liar ya. Bagaimana karakter pemberontak umat itu digambarkan seperti laut ya, yang kemudian dikatakan mereka tidak patuh, mereka tidak pernah sekalipun itu laut, mereka tidak pernah melanggar batasnya, tidak pernah melompat dari alurnya begitu ya. Laut itu tetap mematuhi semua gerakannya. Tetapi mengapa manusia itu digambarkan seperti seorang yang malang dan lemah, makhluk yang kecil, yang bisa diremukkan, seperti ngengat, ya. Tetapi itu malah tidak patuh begitu. Laut yang tak bernyawa aja tunduk kepada kehendak Tuhan. Tetapi Israel memiliki hati dan kehendak, tetapi mereka tetap memberontak. Mereka tetap menentang Tuhan. Mereka tetap menjauh kepada kehendaknya. Dan itulah sebabnya dikatakan kejahatanmu itu telah menghalangi semuanya ini. Dosamu telah menghalangi kebaikan bagimu. Jadi sebenarnya Tuhan itu begitu mengasihi bangsa Israel. Ya. Bagaimana Allah menggambarkan berkat digambarkan seperti hujan dan juga panen begitu ya pada musimnya dan memberitahukan kepada Yehuda bagaimana berkat-berkat itu dimilikinya begitu melimpah. Tetapi karena dosa, maka itu yang telah menghalangi mereka. Ya. Dan itu sebenarnya bukanlah kesalahan Allah, tetapi kesalahan daripada Yehuda dan Yerusalem. Bagaimana mereka juga tidak mengetahui bahwa Allah lah sebagai sumber berkat bagi mereka. Dan itu adalah satu kejahatan, satu dosa bagi mereka. Ya, jadi dua kata yang digambarkan di sini ya. Jadi bagaimana terkait dengan satu kejahatan ya, bagaimana mereka tetaplah menjadi seorang yang berkeras hati mereka ya. Mereka melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Mereka menyimpang dari Tuhan dan mereka tidak mau mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam ayat 29 ayat 26 sampai 29 digambarkan tentang kejahatan orang yang juga tidak peduli terhadap sesamanya. Bagaimana dalam ayat 26 sampai 29 firman Tuhan mengatakan di sana, ayat 26, sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya
seperti penangkap burung mereka memasang penangkapnya. Mereka menangkap manusia. Ayat 27, seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung. Demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gembut dan gendut. Di samping itu, mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Bapak Ibu yang kekasih, digambarkan di dalam ayat 26 sampai 29 tadi ya. Bagaimana bangsa Israel juga tidak tidak memenangkan perkara anak yatim, tidak membela hak-hak orang miskin ya. Dan kemudian dikatakan mereka itu mengintai seperti orang yang memasang jerat. Artinya apa? Mereka tengah memasang perangkap mereka untuk menangkap manusia ya. Jadi dengan menggunakan gambaran ini maka digambarkan seperti seorang penangkap burung ya Bapak Ibu. Jadi ada kemungkinan bahwa Yeremia tengah memikirkan bagaimana mereka yang mencuri manusia untuk dijadikan budak. Jadi lebih mengerikan lagi bahwa mereka tengah menggunakan posisi kekuasaan atau pengaruh mereka untuk menjadi hebat, menjadi lebih kaya dengan mengorbankan orang-orang lemah. Nah, sehingga metafora ini digambarkan seperti penangkap burung ya. Jadi mereka yang memburu penuh untuk mengisi keranjang mereka dan tetapi dikatakan di sana eh, seperti gambaran orang-orang jahat yang dipenuhi dengan pengkhianatan. Jadi mereka tidak memperjuangkan kepentingan anak yatim ya. Bagaimana mereka mengambil keuntungan daripada orang-orang yang lemah ya, dan di mana mereka sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi orang-orang jahat inilah yang menggunakan kekuasaan dan kemudian memberikan satu pengaruh yang tidak baik untuk mereka. Mereka dikatakan makmur gitu ya, tetapi kemakmuran mereka bukan berasal dari berkat Tuhan. Kemakmuran mereka karena berasal dari usaha atau ambisi mereka akibat dosa mereka gitu ya. Karena mereka tidak lagi mengindahkan kepentingan anak yatim ataupun orang-orang miskin di sekitarnya, tetapi mereka berambisi untuk hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan memperkaya diri mereka sendiri. Dan itulah sebabnya dikatakan penghakiman Tuhan pasti akan datang. Dan di dalam ayat 30 sampai 31 ya, dikatakan nabi-nabi palsu dan orang-orang yang mencintai mereka. Ayat 30. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Nah, satu perbuatan yang mengherankan dan mengerikan terjadi di negeri itu. Karena apa? Di sana ada satu perkataan yang keras ya. Ada suatu hal yang sungguh mengerikan di mata Tuhan. Bagaimana para nabi ini bernubuat palsu ya. Jadi hal yang pertama yang mengerikan adalah perkataan nabi palsu. Mereka mengaku berbicara atas nama Tuhan, tetapi mereka berbicara dusta. Dan dikatakan juga para nabi ini adalah hamba atau sahabat bangsa yang paling sejati ya, dalam arti bahwa para nabi palsu ini adalah musuh terburuk bangsa yang benar-benar mencari Tuhan. Jadi dan popularitas mereka sebenarnya kita lihat menuju kepada kehancuran. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dikatakan juga para imam memerintah dengan kuasa mereka sendiri. Jadi ngeri ya, hal ini menandakan bahwa nabi juga para imam dikatakan itu melakukan sesuatu yang di mana dikatakan mereka memimpin dengan kuasa mereka sendiri. Jadi dalam arti mereka melakukan sewenang-wenangan di dalam kepemimpinan mereka. Karena apa? Karena apa namanya? Apa yang mereka sampaikan bukan dari kuasa Tuhan, tetapi wewenang dari manusia sendiri gitu ya. Jadi kepemimpinan ini lepas dari apa yang Tuhan inginkan. Mereka hanya melakukan sewenang-wenang apa yang menjadi apa ya pemikiran mereka begitu. Dan dikatakan itulah sebabnya dikatakan
Inilah yang mengerikan ya, bagaimana Allah sangat senang kepada nabi-nabi dan pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan ya. Tetapi di sana ternyata kalau kita melihat di sana tentang nabi-nabi palsu, nabi-nabi ini tengah melakukan korup ya, pemimpin-pemimpin yang korup. Mereka mencari popularitas dan mereka tidak boleh kemudian berbicara di atas nama Tuhan. Dan pemimpin mereka harus melakukan hal-hal yang benar-benar bukan melakukan kepuasan pribadi, tetapi mereka harus melakukan kepuasan untuk Tuhan ya. Jadi bagaimana dikatakan para nabi dan para imam itu dikatakan mereka bersatu untuk menipu dan menghancurkan rakyat. Para nabi, para imam dikatakan di sana bersatu padu untuk berdosa ya, melakukan dosa, dan tentunya mereka juga tidaklah luput daripada penghakiman itu. Apa yang mereka lakukan pada akhirnya dikatakan para nabi dan pemimpin yang korup ini dikatakan dicintai di antara umat Allah pada waktu itu ya. Dan itulah hal-hal yang mengerikan ya. Bagaimana dikatakan seolah-olah malah mereka membantu mereka ya untuk mereka bertambah makmur, bertambah kaya begitu. Tetapi sebenarnya nabi-nabi palsu inilah tengah membawa mereka kepada kehancuran. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pasal 5 ini kita melihat bagaimana Yeremia tengah menyoroti satu peristiwa yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana Yeremia menyoroti tentang musuh dari dalam ya, adanya perilaku Yahuda yang munafik dan mereka telah melakukan penyembahan berhala. Ya, jadi Allah memerintahkan Yeremia untuk mencari satu orang benar di Yerusalem. Ia berjanji bahwa jika ada satu orang aja ditemukan, maka penghakiman terhadap Yehuda itu akan tidak dilakukan. Meskipun orang-orang Yerusalem pada waktu itu berpura-pura benar, namun tindakan mereka sebenarnya tengah dipungkiri ya. Bagaimana Yeremia tengah menyesali bahwa penghakiman Allah sebelumnya atas Yehuda tidak diindahkan. Mereka tidak mengindahkan tentang penghakiman Allah bagi mereka. Malah mereka semakin menantang Tuhan. Ia merasa juga bahwa orang-orang miskin telah mengingkari Allah karena ketidaktahuan mereka. Tetapi malah dilihatnya orang-orang terpelajar sekalipun mereka juga tidak mengerti tentang kebenaran Tuhan sendiri. Dan mereka juga bagaimana Yeremia menemukan bahwa banyak orang-orang yang menolak Allah dan kebenarannya. Dan itulah sebabnya dikatakan orang-orang Yehuda telah mematahkan kuk dan mematahkan ikatan-ikatan perlindungan Allah. Mereka akan mendapati diri mereka dalam cengkeraman binatang buas. Jadi meskipun sebenarnya Tuhan telah membantu Yehuda ya untuk masih berdiskusi, masih mau berbicara dengan mereka, tetapi ternyata bangsa Yehuda ini tidak menanggapi tentang apa yang dikatakan Tuhan ya. Mereka tidak mau menanggapi tentang pemeliharaan Tuhan begitu ya. Dan kalau kita melihat walaupun Tuhan kemudian akan memberikan penghukuman itu, tetapi dikatakan bangsa itu tidak akan mengalami kehancuran ya, tidak akan mengalami kehancuran total. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana bangsa Israel telah jatuh di dalam dosa yang begitu dalam, sehingga hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Meskipun Tuhan mencari satu orang untuk menyelamatkan kota Yerusalem, tetapi di sana tidak ditemukan rakyat yang baik. Walaupun itu yang miskin maupun para pemimpin, semuanya sudah memberontak dan melawan Tuhan. Di mana mereka telah menyembah berhala, juga mereka telah berbuat ketidakadilan. Tuhan mengutus Yeremia untuk memperingatkan mereka bahwa musuh dari utara atau Babel akan datang sebagai alat penghukuman Tuhan, sebagai alat untuk menghukum mereka. Namun, sekalipun mereka dihukum, Tuhan tidak akan sepenuhnya menghukum mereka. Dan ayat-ayat terakhir menegaskan bahwa mereka menolak kebenaran dan mereka memilih kejahatan. Mereka pasti akan menerima akibatnya. Dan jadi pesan daripada pasal 5 ini adalah bahwa dosa pasti membawa hukuman. Tetapi Tuhan tetap memberi kesempatan untuk bertobat. Namun jika tetap hati keras, pasti hukuman tetap menimpa.
Kita akan masuk di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-6. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Ayat yang pertama di dalam Yeremia pasal yang ke-6 tadi, Bapak Ibu, kita bisa melihat pasal 6 ayat 1 sampai 5 ya, bahwa akan adanya bencana dari utara. Kita lihat di dalam ayat 1, larilah mengungsi hai orang-orang Benyamin dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni satu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai? Ayat yang ketiga, sehingga gembala-gembala mendatangi beserta kawanan ternak mereka. Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekeliling, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir. Bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayat 6, ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Bapak Ibu yang kekasih, dinyatakan dalam ayat pertama ada kata-kata hai anak-anak Benyamin. Mengapa disebut ada Benyamin di sana? Kerajaan selatan Yehuda dimulai ketika kedua suku Yehuda dan Benyamin tetap setia pada garis keturunan Daud dan pada zaman Rehabiam dan Yerobeam di dalam 1 Raja-Raja pasal yang 12. Karena kedudukan suku Benyamin di kerajaan selatan, Allah kadang-kadang menyebutnya sebagai Benyamin. Alasan mengapa orang-orang Benyamin disebutkan oleh karena apa? Secara geografis, Yerusalem termasuk dalam wilayah Benyamin. Jadi selain itu, Yeremia juga adalah orang dari suku Benyamin yang memiliki hubungan yang kuat dengan suku-sukunya. Berkumpullah dan larilah dari tengah-tengah Yerusalem. Jadi ide ini adalah bagaimana pasukan pengepungan akan datang ke ibu kota kerajaan selatan. Dan mereka cukup bijak untuk melihatnya. Jadi mereka kemudian akan meninggalkan kota itu sebelum pasukan mengepung dan menaklukkan Yerusalem. Ada kata sinyal api ya disebutkan di sana khusus di dalam surat-surat Lakis yang mendokumentasikan bagaimana Babilonia pada akhirnya. Ya, jadi kalau kita juga di sana melihat ada menyamakan Putri Sion ya dengan seorang putri yang cantik dan lembut. Jadi Yehuda menganggap dirinya sebagai seorang putri yang cantik dan berbudi luhur. Namun seorang wanita yang cantik dan lembut itu tidak dapat berdiri di hadapan pasukan penyerbu. Karena apa? Mereka akan sangat tidak cocok dengan penyerbuan yang akan datang. Jadi kalau kita melihat bagaimana para gembala ini mengiring kawanan prajurit mereka ke padang rumput, ya. Jadi menggiring kawanan prajurit mereka dengan penuh semangat dan menikmati kekayaan daerah tersebut. Bagaimana mereka akan mempersiapkan perang melawannya? Kata kerja di sini ada kata mempersiapkan ya. Di sana merujuk pada ritual keagamaan. Bagaimana sebelum mereka melakukan pertempuran, mereka melakukan ritual keagamaan. Celakalah bagi kita karena hari mulai berlalu dan bayang-bayang senja semakin panjang. Jadi di sini Allah mengingatkan Yehuda bahwa waktunya hampir habis ya. Meskipun penghakiman ini baru akan terjadi beberapa tahun lagi, titik kritis memastikan bahwa sudah jauh lebih dekat daripada yang mereka kira. Segera pasukan Babel akan datang ke Yerusalem untuk menghancurkan instansi istana-istananya. Bangunlah dan marilah kita pergi pada malam hari. Bagaimana digambarkan para penyerbu yang datang itu begitu mendesak sehingga mereka akan menyerang pada malam hari, bahkan tanpa menunggu siang. Ayat 6 sampai 8 yaitu tentang pengepungan terhadap Yerusalem. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 6, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatan. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Ayat 8, terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi menjadi negeri yang tidak berpenduduk.
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohon dan dirikanlah gundukan tanah untuk mengepung Yerusalem. Jadi Yeremia bagaimana memahami dan menjelaskan bahwa pengepungan yang akan datang terhadap Yerusalem adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Meskipun mereka adalah alat-alat aneh dari pekerjaan Tuhan, tetapi seseorang tidak dapat begitu saja menyalahkan orang-orang Babel gitu ya. Sekalipun mereka memang tidak memiliki apa-apa untuk melakukannya. Jadi kota yang penuh dengan penindasan di tengah-tengahnya. Bagaimana kurangnya kasih Yerusalem kepada Tuhan ditujukan dengan kurangnya kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Penuh dengan penindasan. Dan itulah satu fenomena yang mereka tunjukkan pada waktu itu. Bagaimana dikatakan ia meluap dengan kejahatannya. Yerusalem adalah kota dosa, ya. Selalu ada pasokan kejahatan yang baru dan meluap, seperti racun di dalam dirinya dan meluap-luap ke jalan. Ada kata dikatakan hendaklah kamu belajar, hai Yerusalem. Bahkan dalam pengumuman penghakiman itu ada undangan melekat untuk menerima hikmat Allah dan untuk menghindari malapetaka yang mengancam. Dan itulah sebenarnya ada undangan dari Tuhan ya untuk mereka datang, untuk mereka boleh belajar. Jadi pengumuman ini sebenarnya bersifat peringatan untuk orang-orang Yehuda. Namun ketika mereka diberi peringatan, tetapi mereka tidak mau belajar dan tidak mau untuk memilih waktu untuk bertobat. Belum sebenarnya musuh dari Babel datang. Sebenarnya kalau mereka bertobat, maka mereka tidak akan dibawa ke tempat terasing. Tetapi karena mereka tidak bertobat, maka hasilnya adalah mereka dibawa ke tempat keterasingan, yaitu di pembuangan dan bahkan kehancuran tanah mereka. Ayat 9 sampai 12. Bagaimana dikatakan di sana tentang kepenuhan murka Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari buah pada ranting-rantingnya. Ayat 10, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikannya? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Ayat 11, tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usia. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang-orang lain, bersama ladang-ladang dan istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat di sana bagaimana dikatakan mereka akan memungut sisa-sisa orang Israel seperti pohon anggur. Allah memperingatkan Yehuda bahwa mereka akan dipungut bersih oleh orang Babel, sama seperti orang-orang yang memungut sisa anggur dan dari pohon anggur itu. Mereka akan mengambil semua yang mereka bisa ambil. Kepada siapakah mereka akan berbicara dan memberi peringatan supaya mereka mendengar? Jadi kita melihat bahwa ketika itulah ada satu kekecewaan daripada sang nabi. Ia sudah berbicara, tetapi tidak seorang pun yang mendengarkannya. Telinga mereka tidak rohani, seolah-olah telinga mereka tidak bersunat, digambarkan di sana. Dan mereka menganggap firman Tuhan itu sebagai celaan, sesuatu yang harus dipermalukan dan dihindari. Nah, telinga mereka memang tidak bersunat. Mengapa digambarkan seperti demikian? Karena dikatakan perjanjian lama berbicara berkali-kali tentang hati dan juga bibir yang tidak bersunat. Tetapi ini adalah satu-satunya penyebutan tentang telinga yang tidak bersunat, ya. Jadi mereka yang tidak mau sungguh-sungguh mendengarkannya. Firman Tuhan sehingga menjadi celaan bagi mereka, ya. Dan inilah yang menjadi bahan tertawaan, ya, karena mereka sungguh-sungguh membenci firman Tuhan dan mencelanya. Mereka tidak senang akan hal itu. Rendahnya penghargaan mereka terhadap firman Tuhan tampak dalam hal ini, ya. Bagaimana firman Tuhan dianggap sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Mereka tidak menemukan rasa manis di dalamnya.
Dan itulah yang merupakan indikasi bahwa umat Allah siap untuk penghakiman. Jadi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati ketika kita tidak menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dirasakan manis di dalam hidup kita. Itu menjadi satu tanda-tanda, satu indikasi di mana kita mungkin sudah siap akan penghakiman. Karena sebenarnya firman Tuhan itu menjadi suatu hal yang manis bagi jiwa kita. Karena memberikan teguran, memberikan peringatan. Tetapi karena kita tidak mau mendengarkannya, tidak mau menerimanya, menjadi sesuatu yang mungkin tidak dirasakan manis. Hati-hatilah, berarti kita menjadi siap, anak-anak Tuhan yang siap untuk mendapatkan penghakiman atau penghukuman daripada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan aku penuh dengan murka Tuhan, ya. Aku penuh dengan oleh sebab itu aku penuh dengan murka Tuhan, ya. Oleh karena umat Allah itu telah penuh dengan penindasan dan kejahatan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka Allah yang penuh murka terhadap mereka, ya. Dan Tuhan ini seolah-olah sudah lelah untuk menahan hukuman itu. Sebab itu aku akan mengacungkan tanganku terhadap penduduk negeri itu. Penghakiman yang akan datang kepada Yehuda itu akan berdampak juga kepada semua orang. Itu akan berdampak kepada anak-anak, kepada orang-orang muda dan juga kepada orang tua, baik suami maupun istri, baik yang juga baik kepada orang-orang yang di ladang, ya, juga akan merasakannya. Jadi semua orang akan merasakan perang itu. Nah, kemudian dalam ayat 13 sampai 15, dosa para nabi dan para imam. Ayat 13 sampai 15 demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatnya dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan di sana bahwa semua orang itu akan cenderung tamak, semua orang akan berlaku curang. Namun kemudian Allah dikatakan melihat apa yang terjadi dengan budaya kerajaan Yehuda. Mereka melihat betapa tamak dan korupsinya budaya itu. Bahkan dikatakan khususnya juga para nabi dan para imam, ya, mereka juga melakukan ketamakan dan korupsi. Mereka telah menyembuhkan luka umatku dengan ringan. Allah tidak saja mengutuk dosa-dosa yang nyata, yaitu ketamakan dan korupsi, tetapi juga dosa-dosa yang halus yang dilakukan oleh para nabi. Mereka menggunakan kata-kata manis untuk menghibur dan menenangkan umat ketika mereka seharusnya waspada dan kemudian mereka harus bergerak dan bertobat. Mereka menyembuhkan luka-luka ringan umatku. Artinya apa? Mereka mengobati luka rakyatku seolah-olah luka itu tidak serius. Seperti orang-orang menyembuhkan luka ringan pada anak-anak mereka, ya, membelainya dan bahkan meniupnya. Jadi dengan kata lain, bagaimana para nabi-nabi itu sedang memberikan sesuatu hal yang seolah-olah sedang mengatakan bahwa tidak mungkin begitu, ya. Mereka sedang menyatakan sesuatu yang tidak serius. Tetapi sebenarnya Tuhan mengingatkan mereka, ya, suatu hal yang serius. Sehingga nabi-nabi palsu itu berkata damai, damai gitu, ya. Padahal apa yang terjadi? Tidak ada damai. Nabi palsu memberikan kata-kata yang manis untuk meyakinkan Yehuda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah, damai-damai di sini adalah satu pesan yang indah yang disampaikan ke telinga banyak orang. Tetapi masalahnya adalah semuanya itu tidak benar. Karena apa? Yang akan terjadi adalah ketika perang atau konflik itu mereka harus hadapi, mau atau tidak mau, ya. Tetapi mereka, si nabi palsu ini berkata damai-damai gitu, ya. Tetapi damai di sini sebenarnya mengingatkan kepada sesuatu bahwa mereka harus bertobat dan bersiaplah untuk penghakiman. Mereka mungkin mengatakan damai-damai, tetapi tidak ada damai, ya, di dalam banyak hal. Itulah sebabnya dikatakan mungkin mereka melakukannya secara diam atau merujuk kepada praktik-praktik jahat. Mereka mungkin melakukannya kejahatan seolah-olah ada sisi baiknya begitu, tetapi sesuatu yang tidak mungkin terelakkan ketika sebenarnya mereka akan mengalami apa yang disebut dengan hukuman Tuhan itu.
Jadi kalau kita melihat ya, bagaimana mereka mengatakan damai, damai ya. Damai apa sih? Nah, mereka menyatakan damai karena ketika mereka memiliki satu hiburan, kegembiraan, supaya apa mereka mengalihkan dari hal-hal yang demikian. Mereka berkata damai, damai, seolah-olah mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan dan mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan semuanya. Damai, damai karena apa? Mereka apa namanya seolah-olah mereka tidak diberitahukan tentang kebenaran untuk mereka mempertanggungjawabkan semuanya. Mereka juga mengatakan damai-damai apa supaya mereka juga merasa lebih baik di masa depan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat di sana bahwa mereka sama sekali tidak malu ya. Jadi nabi-nabi dan para imam di sana mereka sama sekali tidak malu. Meskipun Yehuda telah melakukan banyak dosa, mereka sama sekali tidak merasa malu ya. Mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk malu begitu ya. Seolah-olah fungsi normal dari hati nurani mereka itu sudah rusak. Jadi mereka tidak lagi malu ya untuk melakukan semuanya itu. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat 16 dan 17. Hikmat yang tersedia dan hikmat yang ditolak ya. Jadi ada satu kesempatan di mana mereka sebenarnya mendapatkan kebijaksanaan. Ayat 16 dan 17. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ayat 17. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Bapak Ibu, dalam ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana, berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan lama di mana jalan yang baik itu. Meskipun mereka berada di tempat yang buruk, tetapi sebenarnya ada tersedia hikmat di sana. Satu tempat di mana mereka akan menemukan hikmat adalah jalan lama. Apa maksudnya di jalan lama di sini? Mereka akan menemukan sejarah dan leluhur mereka untuk belajar apa yang telah Tuhan lakukan di masa-masa yang lalu ya. Umat didorong untuk mengikuti kembali jalan yang lama, jalan yang kuno, tradisi pada zaman Musa yang akan menjadikan mereka menjadi baik dan teruji kembali. Jalan-jalan kuno, jalan-jalan yang lama itu ada jalan-jalan yang baik, jalan-jalan pertobatan, rekonsiliasi, bagaimana takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Jalan-jalan itu adalah jalan tradisi pada masa Musa. Jadi bagaimana banyak orang ya mereka dibawa untuk kembali kepada jalan yang lama, dibawa kepada jalan lama. Jalan lama ini adalah di mana Tuhan memerintahkan untuk memposisikan diri. Ingat bagaimana keberadaanmu gitu ya. Jadi juga diajak ke jalan lama untuk apa? Mereka untuk kemudian mengintrospeksi diri kembali, untuk kembali ke jalan yang baik. Mereka untuk kembali bertemu dengan Tuhan, mau mengikuti jalan bersama-sama dengan Tuhan, begitu. Untuk melakukan apa yang menjadi satu kehendak daripada Tuhan bagi mereka. Sehingga ketika mereka mengikuti jalan lama itu, maka dikatakan maka jiwamu tenang. Inilah pahala yang berlimpah ketika mereka mau mencari, melihat, dan berjalan di jalan yang lama. Satu jalan yang benar-benar diberikan oleh Tuhan kepada barang siapa yang mau kembali kepada jalan rekonsiliasi dan pertobatan itu. Mari kita perhatikan satu metafora ya, bagaimana digambarkan sebagai seorang pengembara yang pergi ke satu kota dan kemudian mereka tengah berada di jalan di beberapa jalur. Dia begitu takut dan tersesat. Namun kemudian dia berhenti sejenak. Dia berusaha mencari jalan yang benar. Ia tidak dapat menentukan pilihannya, tetapi kemudian ia melihat ada pengembara lain. Lalu ia bertanya kepadanya, mengapa? Petunjuk itu tepat ya? Karena apa? Karena di tempat itulah dia bisa kemudian ngomong-ngomong, beristirahat di tempat yang diinginkan dan beristirahat setelah kelelahan itu. Demikian juga di dalam Yeremia pasal 6 ayat 16, di sanalah dikatakan ketenangan bagi jiwaku. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan disitulah Bapak Ibu ketika kita mau berjalan di dalam jalan rekonsiliasi Allah, jalan di dalam pertobatan itu,
maka jiwa kita akan mengalami ketenangan. Tetapi pada waktu itu mereka berkata, kami tidak mau berjalan di situ. Jadi kita melihat di sini, meskipun Tuhan sudah memerintahkan dan mengundang Yehuda untuk jalan di jalan yang lama, tetapi mereka dikatakan mereka menolaknya. Kami tidak mau mendengarkannya. Dan ini adalah satu fenomena ya, bagaimana di dalam kehidupan kita Bapak Ibu banyak ya, khususnya di zaman internet ini. Mungkin kita banyak saat-saat ini banyak mengalami teguran-teguran daripada firman Tuhan. Tetapi kita banyak mengabaikannya. Banyak penipu-penipu yang akan menyesatkan kita dengan berbagai macam ajaran. Tetapi apakah kembali kita mau ke jalan yang lama, di mana kita dibawa kepada pertobatan itu sendiri. Bapak Ibu, kemudian dalam ayat 18 sampai 20, bagaimana Allah memberitahukan seluruh dunia tentang penolakan Yehuda terhadap hikmatnya. Ayat 18 mengatakan, sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Ayat 20. Apakah gunanya bagiku kamu membawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Bapak Ibu di sana dikatakan, dengarkanlah hai bumi. Maksudnya apa? Allah berbicara kepada kedua bangsa itu, Yehuda dan Yerusalem, untuk memperingati mereka tentang malapetaka yang akan menimpa umatnya. Tetapi dikatakan mereka tidak mau mendengarkannya, sekalipun mereka diperingati apa yang akan terjadi pada Yehuda. Aku pasti akan mendatangkan malapetaka atas umatku. Dan inilah buah pikiran mereka, karena mereka tidak mau mendengarkan firman. Ini adalah aspek yang sangat penting daripada kesalahan umat Allah, bahwa mereka tidak mau dengar firman Tuhan, dan karenanya mereka akan mengalami kerusakan dalam pikiran mereka. Dan kemudian apa? Malapetaka juga akan datang kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, itu adalah satu kesalahan yang utama di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka pikiran kita tetap akan mengalami pemikiran yang rusak. Dan di sanalah kemudian kita akan menghasilkan pikiran yang selalu tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan kita harus mempersembahkan bakaran yang berkenan kepada Tuhan. Umat Allah pada waktu itu terus membawa korban persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekalipun mereka membawa kemenyan yang mahal dari Sheba, namun sebenarnya karena mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, mereka tidak menerima teguran firman Tuhan, maka dikatakan percuma ya. Mereka mungkin tengah melakukan satu korban yang harum seolah-olah di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mereka menutupi hati mereka untuk firman-Nya, itu adalah suatu hal yang percuma dan sia-sia. Itulah sebabnya dalam ayat 21 dikatakan di sana, sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Jadi dikatakan di sana bahwa aku akan meletakkan batu sandungan di hadapan umatku. Maksudnya apa? Allah akan berurusan langsung kepada umatnya. Bagaimana penghakiman akan datang. Dan bukanlah sebuah kecelakaan akibat perluasan. Tetapi di sana karena dikatakan Tuhan meletakkan batu sandungan itu. Batu sandungan itu disebut di sana adalah bangsa Babel. Ya, bangsa Babel menjadi alat penghakiman supaya menjadi koreksi bagi Yehuda. Bagaimana kemudian konteks Yeremia berbeda di sana ya. Bagaimana di dalam 1 Petrus 2 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus atau Mesias itu adalah batu penjuru bagi mereka yang menolaknya. Ya, jadi sangat berbeda di sana dalam hal ini. Tapi kemudian di sana juga dikatakan para ayah dan anak-anak akan bersama-sama menimpa mereka ya. Jadi Allah kembali memberi tahu sifat penghukuman itu adalah bersifat universal kepada semua bangsa di Yehuda, baik kepada para ayah, kepada anak-anak, tetangga, teman-teman, semua pasti akan binasa. Ayat 22 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kena belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, suara mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyergap kami, kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di ladang, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Ayat 26, hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit, pedih seperti sekonyong-konyong, akan datang si pembinasa menyerangmu. Jadi di sana dikatakan bahwa suatu bangsa akan datang dari negeri utara, yaitu si Babel itu. Satu bangsa yang akan bangkit dari ujung bumi. Bagaimana Allah kembali mengingatkan kepada bangsa Yehuda bahwa bangsa Babel akan datang untuk membawa pesan tentang penghakiman daripada Allah itu. Nah, jadi mereka akan kejam, mereka akan melakukan kekejaman dan tidak kenal ampun. Jadi datangnya tentara Babel itu akan membawa kesengsaraan bagi Yehuda, dan itu adalah suatu hal yang mengerikan. Sehingga Yehuda akan beraksi kesakitan, sedih, ketakutan, dan akan mengalami kedukaan. Dan ayat terakhir dalam ayat 27-30. Ayat 27, aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua manusia ada penuh haka belaka, berjalan kian kemari sebagai penfitnah. Sekalian mereka berlaku busuk. Ayat 29, wuputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api bukanlah timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang jahat tidak terpisahkan. 30 terakhir, sebutkanlah mereka perak yang ditolak sebab Tuhan telah menolak mereka. Jadi dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau sebagai penguji dan benteng di antara umatku supaya engkau dapat mengetahui dan menguji jalan mereka. Jadi Allah akan mengutus Yeremia untuk menilai kondisi rohani umat Allah pada waktu itu. Bagaimana mereka ya secara kiasan digambarkan di sana Nabi Yeremia dikatakan sebagai penguji logam ya, di mana di sana memurnikan logam mulia itu ya. Jadi bagaimana Yeremia kemudian akan memurnikan ya Yehuda itu tadi ya. Jadi Yehuda bagaikan logam ya yang berharga. Yehuda akan diuji dan dimurnikan dengan api. Jadi digambarkan di sana bagaimana Nabi Yeremia akan menciptakan panas yang hebat bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan kemudian namun Israel konon menjadi merupakan logam mulia yang begitu keras dan tidak murni ya, dan akan melihat bagaimana pekerjaan pemurnian itu menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat di sana bangsa Yehuda itu digambarkan sebagai mereka terbuat dari perunggu dan besi ya. Jadi mereka semua adalah rusak. Namun mereka akan dimurnikan dikatakan di sana ya. Mereka sudah memberontak dan keras kepala. Jadi digambarkan di sana sebagai suatu hal yang benar-benar ya menyadari bahwa Yehuda ada terus bangsa pemberontak di sana ya. Jadi harus dimurnikan begitu. Jadi kalau kita melihat di sana dengan demikian Bapak Ibu kita melihat bahwa Yeremia digambarkan sebagai pemurni logam mulia itu yang menunjukkan bahwa ada satu proses normal yang sama sekali tidak efektif memang ya, karena memang ampasnya dari sisa itu akan mencemari masa logam itu ya, tetapi kemudian orang akan menyebut mereka itu sebagai perak yang ditolak karena apa? Mereka menolak Tuhan gitu ya, mereka tidak mau menerima pemurnian daripada Tuhan itu. Jadi gambaran perkataan Nabi bahwa Nabi itu akan seperti api pemurni menunjukkan maksudnya adalah bahwa sungguh-sungguh Yeremia akan memurnikan ya logam mulia itu, tetapi logam itu dirusakkan oleh beberapa kotoran yang ada di sekitarnya itu ya, sehingga mereka menjadi suatu yang tetap tidak menjadi berharga. Nah, sehingga di dalam pasal 6 ini Bapak Ibu hal ini menunjukkan kepada kita satu peringatan ya kepada Yerusalem dan Yehuda karena dosa-dosa mereka. Tuhan mengingatkan mereka bahwa hukuman akan datang di dalam bentuk serangan
dari bangsa Babel. Yeremia mendesak rakyat untuk melarikan diri daripada kehancuran yang akan datang karena kota sudah penuh dengan dosa dan kejahatan. Mereka melakukan kekerasan dan juga penindasan. Meskipun Tuhan telah berulang kali mengirimkan peringatan melalui para nabi, namun kemudian bangsa ini tetap keras hati dan menolak untuk bertobat. Mereka lebih menyukai kebohongan daripada kebenaran. Bahkan para pemimpin serta para imam pun memperdaya rakyat dengan pesan damai yang palsu. Tuhan menggambarkan mereka juga seperti logam yang tidak murni, yang harus dilebur dalam api dan penghukuman agar kemurniannya dapat dipulihkan. Jadi pesan utama daripada pasal 6 ini adalah bahwa sebenarnya penolakan terhadap firman Tuhan itu akan membawa kehancuran. Tuhan menawarkan kepada kita jalan keselamatan, tetapi jika bangsa itu terus menolak, maka mereka akan mengalami hukuman yang tak terelakkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah belajar dari kitab Yeremia pasal 5 dan 6. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat. Nanti malam kita akan mendengarkan pemaparan daripada Bapak Penatua Insinyur Ridha Haryanto. Bapak Ibu juga bisa meluangkan waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah menyertai akan pendalaman Alkitab pada siang ini. Disampaikan dengan begitu sederhana, kiranya Tuhan juga akan memberikan pertolongan, sehingga semuanya boleh dapat diterima dengan baik. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu boleh menerima semuanya ya dengan pimpinan Tuhan. Makasih Bapak Ibu.